Talkshow hari ini. 92 Salah Grasi FM, hits musik terbaik. Kawan Salah Gracia udah jam 9. Dan di segmen pendapat Anda hari ini di skip dulu ya kawan Salah Gracia, karena Anda hari ini spesial kedatangan tamu dari SMK Tumapel Malang. Benar. Selamat pagi ya Bapak Edi Rianto ya. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Iya. Gimana Bapak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak. Oke. Gimana Pak kasus mengenai pandemi ini terkait efektivitas sekolah saat ini Pak? Iya, karena masa pandemi ini kadang-kadang susah ya. Untuk menarik siswa ke sekolah itu susah sekali. Sehingga ada trik-trik jitu supaya anak tadi tetap kerasan di sekolah. Sehingga kita memasukkan anak hanya seminggu 1 kali untuk prakteknya saja. Supaya skill mereka itu lebih terasah lagi gitu Pak ya. Betul. Memang kawan Salah Gracia di masa pandemi ini kegiatan pendidikan itu memang harus masih tetap bergerak gitu ya. Kalau misalkan flashback lagi ke belakang gitu kan, dulu ketika bangsa Jepang Hiroshima dan Nagasaki ini dibom oleh tentara sekutu, ini bukan seberapa banyak lagi tentara yang masih hidup, juga bukan seberapa banyak lagi dokter yang masih hidup, tetapi seberapa banyak guru yang masih hidup ya. Dan di sini intinya bangsa Jepang ini ingin membangun peradaban baru yang dimulai dari pendidikan. Nah, memang karena pendidikan ini adalah salah satu senjata yang ampuh untuk merubah dunia. Benar begitu Pak Edi ya? Betul. Oke, nah berbicara mengenai pendidikan sudah ada bersama saya ini Pak Edi selaku Kepala Sekolah SMK Tumapel, yang sekarang kita akan membahas mengenai efektivitas praktik kejuruan selama studi from home. Nah, Pak, kira-kira kan ini SMK ya, berarti kejuruan Pak ya. Ini ada berapa? Ada berapa Pak jurusan yang ada di SMK Tumapel? Di jurusan kita ada 2, satunya akomodasi perhotelan, khusus mencetak anak-anak pekerja di hotel. Yang kedua jasa boga, khusus nanti pekerjaan di restoran dan di restoran hotel. Yang satu lagi di UJP, usaha jalan pariwisata. Di masa pandemi ini, kadang-kadang sulit untuk praktek anak-anak karena apa yang katakan Mbak Nanda tadi, seperti bahasa Jepang, hancurnya Hiroshima dan sebagainya, sama juga ini adalah era new normal orang Indonesia. Bagaimana supaya pendidikan tetap berjalan. Sehingga kita harus punya kiat khusus supaya anak-anak tadi bisa praktek semaksimal mungkin, sehingga kita tarik setiap minggunya hanya 1 kali, itu pun sebagai protokol kesehatan yang maksimal sekali. Nah, itu kira-kira saat pelaksanaan praktek kerja tadi Pak ya, kejuruan tadi kan ada 1 minggu 1 kali Pak ya ini. Iya. Ini kira-kira ada berapa siswa? Atau dari satu jurusan itu memang semua satu kelas itu juga datang ke sekolah? 1 kelas saja kita datangkan, itu nanti praktek 1 hari penuh, karena kita belum ada lab hotelnya juga, sehingga langsung bisa maksimal mungkin. Besoknya juga gitu, bergilir supaya tidak mengganggu aktivitas yang diterapkan oleh pemerintah, adanya 3M ya, atau sekarang 5M ya terangannya. Begitu Mbak. Oke, jadi selama masa pandemi ini kan memang kegiatan pembelajaran kan sudah terbatas Pak ya. Betul. Ini berarti benar-benar dilakukan secara daring gitu Pak ya. Secara daring. Nah ini keterlibatan wali murid ini juga ikut dilibatkan oleh pihak sekolah atau gimana untuk memantau siswanya ini Pak? Betul, kita libatin sekali adalah wali kelas. Istilahnya guru kelasnya masing-masing dari kelas 10, 11, 12, di mana anak-anak tadi yang tidak aktif dalam daring tadi bisa kita informasikan by phone atau by WA, supaya anak-anak aktif dalam melakukan kegiatan daring itu sendiri. Karena kalau tidak, nanti akan ketinggalan pelajaran itu sendiri, begitu. Kecuali kalau prakteknya tiap hari Senin dan hari Rabu, itu harus ke sekolahan, kita data mana yang bermahir, karena itu nanti secara tidak langsung kita praktekkan ke hotel. Kebetulan ada hotel-hotel di Kota Malang sudah siap menerima anak-anak UJT, begitu Mbak Nanda. Oke, jadi kan tadi setiap minggunya ini ada praktek kejuruan di sekolah Pak ya. Betul. Ini setiap minggunya ini dari 3 jurusan tadi langsung bersamaan atau bagaimana? Bergantian. Oh, bergantian. Hari Senin APH, hari Selasa itu Boga, hari Rabunya UJP, begitu, supaya tidak campur aduk, sehingga fokus gurunya tadi melatih khusus anak-anak yang praktek di kejuruan tadi, sehingga tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang guru dan meningkatkan skillnya anak itu sendiri. Oke, Dian melihat kalau di sekolah gitu Pak ya, datang setiap minggu, ini kira-kira peraturan apa aja nih yang diterapkan dari SMK Tumapel sendiri untuk siswanya? Yang pertama jelas wajib masker ya, kita bagian masker pada semua siswa. Datang cuci tangan, setelah cuci tangan kita cek suhunya, habis cek suhu langsung pakai hand sanitizer.
sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, baru masuk ke ruang praktek. Itu pun ke ruang praktek harus pakai APD yang lengkap sesuai dengan jurusan masing-masing. Saya kira itu, Mbak. Oh, berarti waktu prakteknya juga mengenakan APD, Pak ya? APD sesuai dengan yang jurusan masing-masing. Kayak di hotel berarti harus pakai sarung tangan, pakai masker, pakai face shield, begitu. Yang di boga juga begitu. Untuk masak ada sarung tangannya, tutup masker, begitu. Jadi nggak APD lengkap kayak di rumah sakit itu enggak ya. Oh, kirain pakai APD waktu di rumah sakit. Ini untuk pembelajarannya untuk guru atau pengajarnya ini juga dilakukan di rumah atau bagaimana? Ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Kalau ada waktunya jadwalnya piket di sekolah, mereka datang ke sekolah untuk melakukan daring di sekolah. Tapi yang tidak piket di sekolah, mereka bisa melakukan daring dari rumah. Oh gitu. Ya. Jadi fleksibel Pak ya mengenai jadwal dari gurunya juga ini Pak ya. Jadi memang kalau misalkan melihat di masa pandemi ini memang ya peraturan sekolah ini kan juga terkena salah satu dampak gitu Pak ya atas adanya COVID ini, dan tentunya di salah satu SMK di Kota Malang, SMK Tumapel ini masih menyelenggarakan yang namanya pembelajaran tatap muka selama 1 minggu 1 kali Pak ya. 1 minggu 1 kali. Untuk memantapkan yang namanya kejuruannya itu tadi. Nah Pak, mengenai masa pandemi ini PPKM dan juga study from home Pak ya, kira-kira di sini dari SMK Tumapel sendiri apa aja sih Pak kendala yang dirasakan saat pembelajaran daring seperti ini? Iya, kendalanya pertama adalah siswa itu tidak mempunyai kuota. Ya itu kendalanya. Walaupun dikasih kuota, tidak buat daring, akhirnya buat mainan biasa anak-anak muda sekarang SMK semacam itu ya. Itu ada kendalanya. Sehingga untuk mengurangi kendala tersebut, makanya saya harus masuk di sekolah setiap 1 minggu sekali tadi evaluasi sejauh mana sih nggak bisa. Kadang nggak punya HP, mungkin HP-nya hanya satu gantian dengan orang tuanya, gitu. Pada waktu daring juga begitu, suruh buka Google Classroom aja nggak punya kuota, itu kendalanya semacam itu. Jadi satu-satunya untuk membuat solusi supaya anak tadi tetap bisa belajar, harus masuk ke sekolah seminggu 1 kali, tadi materi apa saja sehingga tugasnya numpuk. Kadang-kadang begitu masuk bawa tugas banyak, bisa 5 pelajaran, 6 pelajaran begitu. Karena kendala dari kuota itu sendiri. Saya tanya itu hanya, Pak nggak punya kuota Pak, 5.000 hanya buat 1 minggu. Kalau sudah itu bagaimana kita kan itu. Itulah problemnya selama pandemi ini, sehingga ada new era baru itu belum bisa full sekali kita masuknya. Itu pun harus kita jarak masuknya. Satu kelas semacam itu, sehingga tidak efektif sekali. Tapi bagaimana supaya efektif? Kita semaksimal mungkin mensupport anak-anak tadi supaya tetap bisa semangat untuk belajar. Di situ Mbak, saya kira. Oke, jadi memang karena adanya kendala itu tadi Pak ya, akhirnya dipilih menjadi 1 minggu sekali Pak ya untuk pelajaran secara offline. Nah Pak, berbicara mengenai SMK Tumapel Malang yang memiliki visi untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil dan profesional serta berwawasan, berakhlak dan bertakwa nih. Kira-kira dari ketiga jurusan itu tadi apa saja predikat atau kemenangan yang sudah diraih dari ketiga jurusan itu tadi? Iya, terima kasih Mbak. Kebetulan kemarin 22 sama hari ini 23, 24 itu masih diadakan agenda di Kota Malang, LKS Lomba Kompetisi Siswa tingkat Kota Malang. Seluruh peserta baik SMK negeri maupun SMK swasta mengikuti partisipasi tersebut. Salah satunya adalah SMK Tumapel Malang mengikuti lomba hotel reception khusus bidang hotel di bagian front office. Yang kedua mengikuti lomba kulineri khusus tata boga, masak bagaimana masaknya mulai dari appetizer, main course, dessertnya di situ. Alhamdulillah SMK Tumapel Malang walaupun tidak menjuara 1 karena saingnya sangat super berat sekali, saya tahu semacam itu. Ya, kebetulan saya juga sebagai penanggung jawab lomba di hotel reception. Itu di hotel receptionnya kita juara harapan 3. Sedangkan kulinerinya juara 3. Alhamdulillah sudah mencapai semacam itu, sehingga ada suatu kemampuan walaupun anak-anak semasa pandemi ini kan belajarnya tidak maksimal, itu hanya 1 minggu prepare-nya kita. Tiap hari masuk, kita godok, dan masuk kita drill dan sebagainya. Alhamdulillah semacam itu. Ternyata swasta lainnya juga semacam itu ngedrillnya lebih semaksimal mungkin. Kebetulan saya penjamnya di hotel reception, itu tidak ada lagi namanya titipan Pak saya juarin, tidak ada, sehingga fair. Karena jurinya dari akademis sama dari manajer hotel. Saya kira itu Mbak.
Oke, jadi memang itu pencapaian Pak ya mengenai dari SMK Tumapel yang sudah diraih dari perhotelan dan juga tata boga itu Pak ya. Dan kira-kira mengenai program dari SMK Tumapel yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini kira-kira apa aja Pak? Terima kasih Mbak. Kebetulan dalam masa dekat ini kami akan membuka kelas barista. Karena saya lihat prospeknya barista itu adalah kedepannya baik, apalagi masa pandemi semacam ini. Apalagi penduduk Kota Malang tuh sukanya nongkrong untuk ngopi menikmati gitu kopi ya. gitu. Nah ini akan saya ciptakan khusus SMK Tumapel Malang nanti membuka kelas barista. Bagaimana seorang barista aja meracik kopi robusta, arabica dan sebagainya sehingga menikmati dari ala hotel sendiri. Alat sudah ada, tinggal nanti membuka kelas baru. Saya tidak melulu mencari siswanya, 20 siswa saja untuk menerapkan barista tadi. Memfokuskan juga Pak ya tentunya. Dan kira-kira dari kelas barista itu nanti kan digabungkan atau dibikin kejuruan baru itu? Digabungkan dengan tata boga atau? Kita gabungkan dengan tata boga. Nanti konsentrasinya ke kelas barista khusus. Karena ada yang pesan, Pak tolong Pak buka kelas barista. Oh siap, kita buka kelas barista itu sendiri gitu. Oke, kan nanti bisa kerjasama sama kafe-kafe juga Pak ya untuk penyaluran kemampuan yang dimiliki dari SMK Tumapel tadi itu Pak. Nah Pak, kira-kira kalau misalkan dari kelas barista itu tadi rencananya akan dibuka pada tahun penerimaan mahasiswa baru ini atau gimana? Iya, tahun ajaran baru ini 2021-2022 kan kita buka kelas barista. Itu kita sudah menggandeng beberapa hotel di Malang dan kafe di Malang, karena saya lihat itu segmennya di barista itu sangat bagus sekali, karena pencinta kopi di Malang luar biasa. Apalagi masa pandemi gini sudah tidak resiko, walaupun ada pandemi tetap nongkrong saja, mungkin Mbak Nanda nongkrong ya. Oh, ketahuan ini. Oke, karena melihat dari peluangnya itu tadi Pak ya, akhirnya dibuka yang namanya kelas barista itu tadi. Oke Pak, berbicara mengenai SMK Tumapel sendiri ini, sepertinya lulusan SMK Tumapel ini menjadi salah satu favorit ya di dunia perhotelan. Apalagi di Kota Malang ini ada di salah satu di linknya nih Pak di SMK Tumapel sendiri. Betul. Oke, jadi kalau misalkan melihat dari perhotelan yang ada di SMK Tumapel ini, kira-kira udah ada berapa Pak siswanya yang sudah berhasil terjun langsung di dunia perhotelan? Alhamdulillah Mbak, setiap tahunnya kita bisa meluluskan langsung kerja sekitar 60% mereka yang betul-betul kerja. Karena di SMK Tumapel sendiri mulai dari kelas 1, kelas 2 itu sudah dilatih untuk mencari uang. Dalam artian namanya kerja part time atau casualan yang satu harinya dikasih uang 100.000 sampai 150 bahkan 75.000. Dari hasil itu sendiri buat uang sakunya anak-anak itu sendiri begitu. Sehingga setelah lulus mereka kadang-kadang bosan kerja di hotel, istirahat dulu mungkin 1 bulan 2 bulan baru kerja lagi begitu Mbak. Apalagi masa pandemi ini sehingga mereka tanya, Pak saya kapan bisa kerja part time lagi? Karena moto kami adalah sekolah sambil kerja. Dalam artian mereka sekolah, mereka juga bisa kerja, apalagi dalam sistem daring semacam itu mereka senang kerja terus begitu nanti untuk modulnya lewat daring. Itu yang anak-anak pingin semangatnya kerja dan semangatnya untuk belajar. Tetapi anak-anak SMK Tumapel sendiri itu dalam skillnya bagus, tetapi dalam akademinya kadang-kadang kurang. Mereka hanya kerja saja, tidak dimulai ilmunya semacam itu kadang-kadang. Wajar tuh anak SMK semacam Mbak Nanda karena pikirannya udah langsung pengen sudah kerja iya. Cari duit begitu. Oke, jadi itu tadi Pak ya mengenai SMK Tumapel dari perhotelannya sendiri Pak ya. Nah kalau dari tata boganya ini juga mereka ke tata boga di perhotelan atau bagaimana? Mereka tata boga di perhotelan bisa, di restoran juga bisa, karena mereka juga mahir untuk membuka wira swasta sendiri, membuka roti, masakan dan sebagainya. Peluangnya lebih besar sebenarnya kalau di tata boga tadi. Punya skillnya untuk bisa memasak, bisa membuat roti begitu. Buka bisnis sendiri gitu Pak ya. Buka catering semacam itu. Apalagi sekarang banyak GoFood-GoFoodan ya, itu dari diharapkan semacam itu. Menjadi salah satu terobosan baru Pak ya. Apalagi masa pandemi semacam ini perlu adanya buka jasa boga dengannya GoFood begitu. Oke. Anak-anak sudah berusaha semacam itu, sudah di rumah betul lulus mereka sudah pasang iklan di online dan semacamnya. Apalagi sekarang masa pandemi menjamurnya hasil-hasil dari online itu sendiri. Apalagi kan memang kegiatan sekolah kan juga di rumah aja. Jadi kan memang memiliki waktu yang cukup banyak Pak ya untuk bereksplorasi kemampuan tadi di rumah itu Pak ya.
Nah, ngomong-ngomong dari SMK Tumapel saat ini sudah membuka pendaftaran siswa baru Pak ya? Sudah Mbak, ada pendaftaran baru baik lewat online dan lewat offline. Bisa langsung ke Jalan Megamendung nomor 7 Malang. Oke, itu nanti pelaksananya berapa hari Pak batasan dari pendaftaran siswa baru itu tadi? Sampai bulan Juni Bulan 2021. Oh, berarti Juni. saat ini sudah dibuka? Sudah mulai dibuka sekarang. Sudah, mudah-mudahan nanti banyak yang minat untuk di kelas baristanya. Oke, Karena ini sepertinya baru di baru. Malang ini masih belum ada Pak ya? Belum ada kelas di Malang. barista. Betul, satu-satunya SMK Tumapel Malang untuk membuka kelas baristanya. Oke, Kak Mas Gracia. Jadi untuk Anda ya mungkin dari kerabat atau saudara Anda sendiri yang lagi bingung, apalagi sukanya ngopi gitu kan Pak ya. Ngopi. Jadi ini salah satu SMK Tumapel yang ada di Malang ini membuka kelas baru barista ya. Barista, betul. Dan ini akan dibuka saat pendaftaran siswa baru di tahun 2021-22 ini Pak ya. Oke, jadi ini sudah dibuka Kak Mas Gracia. Dan kalau misalkan untuk Anda yang pengen daftar ini bisa langsung ke jalan ini Pak ya. Ke Jalan Megamendung nomor 7 Malang Pak ya. Dan kalau misalkan untuk pendaftaran online-nya bagaimana Pak? Bisa langsung buka aja di webnya SMK Tumapel Malang. Oke, di http smktumapel.sch.id Pak ya. Di sana. Oke, dan kalau misalkan dari segi penerima siswanya nih Pak, kriterianya sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau di hotel itu sebenarnya tinggi ya. Kriteria yang pertama, mereka harus tinggi 155. Yang cewek, yang cowoknya 160. Karena hotel-hotel di Malang itu hotel bintang 4 ke atas. Mereka mintanya semacam itu. Yang kedua, performanya bagus. Good looking, tidak harus cantik ya, good looking, nggak harus ganteng, harus good looking, menarik. Yang terpenting adalah etikanya Mbak. Karena anak zaman sekarang tahu sendiri kan ya, etikanya kurang. Mereka itu perlu kita didik semacam itu sehingga begitu masuk ke dunia hotel mereka etikanya sudah siap dengan skill yang kita didik selama 3 tahun itu. Apalagi di kelas 1, di kelas 2. Di kelas 2 sendiri nanti kita terjunkan ke hotel selama 5 bulan. Oh, PKL Pak ya istilahnya ya. PKL. 5 bulan ya, lama juga itu Pak. Lama sekali. Dan ada hotel-hotel yang sudah minta, Pak saya minta siswanya untuk PKL di sini, kita kirimkan begitu. Karena masa pandemi kemarin kita olor-olor sehingga begitu kita evaluasi masa new normal ini ternyata ada hotel yang membutuhkan walaupun banyak pengurangan karyawan di setiap hotel. Ini adalah sangat membantu bagi manajemen hotel itu sendiri sehingga kita terjunkan. Itu pun dengan syarat harus rapid test dari siswanya. Dari siswanya kita siapkan rapid test itu sendiri, tapi bukan rapid test antigen tapi antibody. Oke. Begitu, sehingga kita siapkan dan itu pun harus ada izin orang tua. Orang tua mengizinkan OJT kalau enggak. Karena kita tergantung orang tua karena apa? Kesehatan sangat perlu sekali dalam new normal ini untuk meretas COVID-19 ya. Benar. Masih merajalela atau COVID sampai kapan? Sampai 2022 atau 2023. Iya, dan tentunya ini juga harus ya namanya protokol kesehatan Pak ya dijaga secara ketat. Nah, kalau misalkan di tengah masa pandemi ini untuk PKL-nya sendiri juga masih berjalan saat ini. Berjalan, sudah mulai Januari kemarin sampai nanti bulan Mei 2021 sudah masing-masing hotel sudah tertempati semuanya sudah. Dari SMK Tumapel Pak ya. Alhamdulillah mereka rekodnya baik, tidak ada yang bolos. Terus mereka senang, di hotel senang Pak dengan ada kehidupan barunya, new normal tadi begitu. Iya, karena juga tujuannya dari SMK itu tadi Pak ya mencari pengalaman dan terjun kerja langsung. Betul, gitu ya. Meningkatkan kompetensinya sehingga betul lulus nanti siap kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau kita di hotel ya harus di hotel. Memang kita orang-orang hotel semuanya. Begitu Mbak. Oke, dan tadi kalau misalkan dari sistem PKL di hotel gitu Pak ya, ini juga ada salah satu hotel yang langsung merekrut siswanya untuk bekerja di sana juga gitu Pak ya? Ada dengan syarat tuntutan khusus. Pertama, mereka rajin. Yang kedua, tidak bolosan. Yang tiga, skillnya bisa diandalkan. Yang keempat, bisa menangani problem solvingnya, itu langsung ditarik. Kebanyakan anak begitu setelah PSG, OJT selama 5 bulan, begitu kembali ke sekolahan ditelepon oleh pihak hotel itu bantu saya sehingga begitu lulus mereka sudah di hotel sendiri. Ujiannya bagaimana? Nanti ada salah satu solusi yang terbaik, minta jadwal libur di hotelnya sehingga nanti bisa ujian anak-anak di ujian nasional. Apalagi sekarang kan 2021 nggak ada ujian nasional, ya hanya ujian sekolah, sehingga itu nanti dimantapkan di hotel itu sendiri. Anak tadi baik apa enggak. Yang kedua adalah etikanya. Etika anak tadi selama bekerja ada masalah enggak di hotelnya? Kalau nggak ada masalah berarti sudah bisa direkomendasikan mereka sudah bisa lulus dengan dibuktikan adanya sertifikat OJT. Oke. Setelah
UCT nanti ada namanya UKK, uji kompetensi kejuruan. Kita ngundang LSP Jawa Timur, Lembaga Sertifikasi Profesi Jawa Timur, itu untuk mengejar anak tadi sejauh mana kemampuan mereka setelah UJT selama 5 bulan tadi. Dari sertifikat tadi yang ada gambarnya Garuda, itu sebagai lisensinya anak-anak nanti kalau kerja di hotel, baik di Malang, baik di Surabaya, bahkan seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang bolak-balik ya, orang Filipina bisa ke Indonesia, orang Indonesia bisa ke Filipina, sebaliknya begitu. Dia menunjukkan sertifikat tadi, begitu Mbak. Karena ada masa pandemi begini, itu dengan impian saja dulu. Iya, dan semoga Ditunda juga dulu. pasti terrealisasi Pak Insya Allah, ya. insya Allah begitu. Amin. Amin, amin. Dan kalau misalkan melihat juga di perhotelan Pak ya, ini apakah kemampuan bahasa Inggris ini menjadi salah satu penerimaan siswa di SMK Tumapel? Salah satu harus bahasa Inggris, harus bisa. Karena walaupun sekarang orang boleh belum ke Indonesia ya, tapi next time-nya 2024 mungkin nanti akan booming untuk pariwisata di Indonesia, di Malang dan sebagainya, itu harus sudah kita siapkan bahasa Inggrisnya, terutama speakingnya. Iya. Begitu. Karena juga di hotel kan pelayanannya ada nggak cuma dari Indonesia aja Betul, Pak ya. dari luar negeri, wisatawan, domestik, dan sebagainya itu harus diwajibkan. Karena memang orang-orang hotel kan pintar bahasa Inggris semuanya. Iya. Gitu. Maka dari itu, Iya. dari perhotelan Pak ya Perhotelan. harus dimantapkan juga dari bahasa Dimantapkan. Inggrisnya. Nah, memang pandemi ini kan sebagai salah satu momentum Pak ya, adanya transformasi digital baik dari pendidikan juga. Nah, kira-kira Pak Edi sendiri selaku kepala sekolah mungkin bisa mewakili seluruh guru juga Pak ya. Ini kira-kira harapannya bagaimana Pak? Harapan kami tidak bosan-bosan untuk mendidik siswanya, baik di SMK Tumapel sendiri walaupun di SMK lainnya, supaya lebih bahu-membahu, supaya rajin siswa tadi untuk minat sekolah di SMK. Dan untuk minat bisa belajar daring walaupun belajar di rumah, dan bisa masuk ke sekolahan, mengasah ilmunya. Ibarat golok itu kalau nggak kita asah kan tidak tajam ya. Yeah. Nah itu semacam itu, sehingga siswa kita asah di sekolahan sesuai dengan skillnya masing-masing. Nanti begitu saya lulus, kompetensinya bisa diandalkan. Yang saya katakan tadi, adanya uji kompetensi kejuruan tadi. Di situ Mbak, harapan kami seluruh SMK, baik SMK yang jurusan apapun, terutama di hotel, kita nanti kerjasama dengan hotel-hotel di Malang, Surabaya, Batu, Kediri, ada yang Banyuwangi, ada yang di Bali juga begitu. Karena masa pandemi gini kita skup di Malang Raya dulu saja. Harapan semacam itu. Dan guru-guru pun juga harus tahu bagaimana sih kerja di hotel itu, sehingga kita transfer namanya kompetensi buat guru. Kita ajak keliling hotel selama 2 hari itu, ini loh tugasnya room attendant, tugasnya reception, tugasnya waiter, tugasnya cook, semacam ini. Itu kita sampaikan sehingga mereka transfer ke knowledge-nya langsung kena. Oh ternyata kerja hotel itu begini loh, simpelnya begini. Kalau enggak itu nanti nggak tahu nanti menyampaikan ke siswa, jangan sampai siswanya lebih pintar daripada gurunya. Iya Oke. gitu Mbak. Oke, kalau masalah Gracia, jadi itu tadi ya perbincangan Anda dan juga Pak Edi selaku kepala sekolah dari SMK Tumapel ya, tentunya dengan harapan di masa pandemi Amin, ini ya. kemampuan dari siswa SMK Pak ya tentunya Iya. ini juga harus masih terasah Pak ya, dengan harapan-harapan masih tetap mendidik meskipun di tengah pandemi saat ini dan juga pembelajaran secara daring. Talk show hari ini.